wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama Ibu Apri dalam pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah. Kita berdoa bersama-sama ya. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa belajar di sekolah. Amin. Oke, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang daur hidup makhluk hidup. Apa itu daur hidup? Mengapa kita harus mempelajari daur hidup? Yuk kita simak penjelasan Ibu berikut. Ya, hari ini kita akan belajar tentang daur hidup makhluk hidup. Daur hidup juga disebut juga dengan siklus hidup ya, jadi jangan bingung apabila nanti ada kata-kata siklus hidup. Apa itu daur hidup makhluk hidup? Udah ada yang tahu? Yuk kita belajar bersama-sama ya. Daur hidup itu adalah tahapan atau proses. Jadi daur itu adalah tahapan atau proses untuk tumbuh dan berkembang. Ada yang tahu apa perbedaan tumbuh dan berkembang? Coba kalian cari tahu atau tanyakan ke mama papa kalian. Oke? Hewan mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna, ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, dan ada juga yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan selama masa pertumbuhannya. Nih, contohnya di samping ini ada yang tahu ini metamorfosis apa? Ya, benar sekali. Ini adalah metamorfosis kupu-kupu. Nanti kita akan bahas satu persatu gambarnya. Selanjutnya adalah metamorfosis sempurna. Ciri-cirinya apa sih metamorfosis sempurna? Yang pertama, mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Kemudian yang kedua, bentuk akhir hewan yang sangat berbeda dengan bentuk awal hewan. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ada apa saja, yaitu kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah, dan katak. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Apa sih ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna? Yang pertama adalah mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh yang tidak terlalu terlihat pada hewan muda dan hewan dewasa. Selanjutnya, bentuk akhir hewan dewasa atau imago tidak berbeda jauh dengan saat hewan berada pada fase hewan muda. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, kecoa, capung. Dan kalian boleh cari lagi yang lain. Selanjutnya adalah metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu tadi sempurna atau tidak sempurna? Ya, metamorfosis kupu-kupu metamorfosis sempurna ya. Ini gambar yang pertama adalah telur. Kupu-kupu akan meletakkan telurnya di tempat yang aman dari pemangsa, biasanya ada di daun-daun. Kemudian yang kedua, setelah menjadi telur, dia akan menetas dan mengeluarkan larva atau ulat. Ulat disebut juga dengan larva. Larva mencari makan berupa daun. Kemudian dia mencari makan sebanyak-banyaknya dan beberapa kali mengalami pergantian kulit. Setelah ulat atau larva, dia akan berubah menjadi kepompong atau disebut juga dengan pupa. Ulat akan membungkus dirinya dengan benang-benang dan meletakkan di ranting pohon. Biasanya dia menggantung ya di ranting pohon. Di dalam pupa, ulat akan mengalami perubahan bentuk menjadi kupu-kupu. Jadi dia di dalamnya akan menjadi kupu-kupu. Selanjutnya ini, ketika kupu-kupu keluar dari kepompong. Selanjutnya, ini udah cantik ya. Kupu-kupu berubah bentuk sudah menjadi kupu-kupu yang sempurna.
Kupu-kupu akan memakan nektar yang ada di bunga. Jadi, metamorfosis sempurna itu terjadi perubahan. Perubahan bentuk dan fungsi, mulai dari telur, berubah menjadi ulat, kepompong, kupu-kupu muda, kemudian kupu-kupu yang sudah dewasa. Itu terjadi perubahan yang sangat berbeda. Ini juga metamorfosis kata adalah metamorfosis yang sempurna. Pertama, kata dewasa bertelur. Kemudian telur kata akan berubah menjadi berudu, menetas ya, menetas menjadi berudu. Kemudian setelah menjadi berudu, keluarlah kaki. Berudu mempunyai 2 kaki, kemudian berudu mempunyai 4 kaki, kemudian tumbuh lagi menjadi katak muda yang masih mempunyai ekor, dan katak dewasa yang sudah tidak mempunyai ekor. Kemudian akan berputar lagi menjadi telur, berudu, dan seterusnya. Ini adalah contoh dari metamorfosis sempurna karena terdapat perbedaan bentuk dan fungsinya mulai dari telur sampai katak dewasa. Selanjutnya metamorfosis belalang. Belalang metamorfosisnya sempurna atau tidak sempurna? Ya, belalang metamorfosisnya tidak sempurna. Jadi, metamorfosis tidak sempurna itu tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsi yang tidak terlalu mencolok. Jadi, ini seperti ini, mulai dari telur, nimfa. Nah, nimfa sama imago, belalang dewasa itu bentuknya hampir sama, cuma ukurannya yang berbeda, semakin besar. Jadi metamorfosis belalang yang pertama adalah telur, kemudian nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3, nimfa 4, selanjutnya menjadi dewasa, betina, bertelur. Selanjutnya adalah metamorfosis kecoa. Kecoa termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Ya, kecoa termasuk metamorfosis tidak sempurna karena bentuknya juga tidak berubah terlalu banyak, mulai dari telur, nimfa, kemudian nimfa 1, nimfa 2, imago. Ini bentuknya hampir sama. Selanjutnya adalah hewan tidak bermetamorfosis. Hewan tidak bermetamorfosis artinya tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh akan tetap sama dari lahir atau bertelur sampai dewasa. Contohnya kucing, ayam, bebek nih. Gambar contohnya adalah ayam. Selanjutnya daur hidup tumbuhan atau siklus hidup tumbuhan. Jadi tidak cuma hewan ya yang mengalami siklus hidup, tapi tumbuhan juga mengalami siklus hidup. Bagaimana siklus hidup tumbuhan? Ini Ibu ambil contoh daur hidup pada tumbuhan apel. Yang pertama adalah ketika biji ditanam, biji apel ditanam akan tumbuh akar. Ditanam akan tumbuh akar. Akar akan semakin panjang lalu muncul tunas. Tahap ini disebut kecambah. Selanjutnya ini kecambah ya. Selanjutnya tunas gugur lalu berganti menjadi daun. Tunas gugur menjadi daun. Tumbuhan semakin tinggi dan daun semakin banyak. Tumbuhan semakin tinggi dan daun semakin banyak. Kemudian tumbuhan apel tumbuh menjadi tumbuhan muda. Dalam tahap ini tumbuhan belum memiliki akar dan batang yang kuat. Seperti contoh ini. Maaf ini. Selanjutnya tumbuhan dewasa memiliki batang yang kokoh serta daunnya lebat. Tumbuhan dewasa dapat menghasilkan bunga yang siap untuk menjadi buah apel dan siklus tumbuhan apel akan berputar terus-menerus. Selanjutnya adalah tugas. Kerjakan buku ISPS halaman 34. Kumpulkan minggu depan ya.
Nanti Ibu akan jelaskan tugasnya di classroom. Selanjutnya adalah terima kasih. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung WhatsApp ke guru kelas kalian masing-masing. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, boleh langsung tanya ke guru kalian masing-masing. Hari ini kita sudah belajar apa? Ya, yaitu tentang pengertian daur hidup. Daur hidup adalah proses atau tahapan makhluk hidup untuk berkembang dan tumbuh. Kemudian, bagaimana caranya daur hidup itu? Yaitu dengan metamorfosis. Ada metamorfosis dibagi menjadi berapa? Jadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian, mengapa kita harus belajar tentang daur hidup? Kalian tahu? Ya, benar sekali, yaitu supaya kita tahu bagaimana cara melestarikan makhluk hidup. Minggu depan kita akan belajar tentang pelestarian makhluk hidup. Bagaimana caranya? Besok kita belajar bersama-sama ya. Untuk hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dari Ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.